شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita telusuri kronologis turunnya ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah puasa, kita akan mendapatkan bahwa perintah tersebut diturunkan secara bertahap. Aturan mengenai teknis pelaksanaan puasa pun beberapa kali mengalami perubahan. Sebagaimana maklum bahwa puasa Ramadan terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Namun demikian, turunnya ayat-ayat tersebut tidak sekaligus. Di sana ada suatu proses yang diwujudkan dalam beberapa fase sampai mencapai hukum final seperti yang sampai kepada kita sekarang ini. Seperti yang tertuang dalam tafsir Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dari cerita yang berasal dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa 3 hari tiap bulan sampai turun ayat yang memerintahkan puasa di bulan Ramadan. Puasa 3 hari setiap bulan tersebut boleh dikatakan sebagai fase pertama. Hal ini karena ibadah puasa bukanlah ibadah yang baru diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya. Fase kedua, turun perintah puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh melalui surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Sebagaimana kita sudah maklum. Pada fase ini, umat Islam diperintahkan untuk puasa, tapi kalau mau boleh juga tidak berpuasa, asal menggantinya dengan memberi makan kepada orang miskin. Jadi puasa masih suatu pilihan. Kata kutiba dalam ayat 183 tersebut sebenarnya mengandung beberapa pengertian. Dalam banyak ayat selain bermakna wajib, kutiba juga bermakna ditetapkan, dijadikan, atau diperintahkan. Demikian keadaan ini sampai turun ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an al-ayat. Lewat ayat ini secara tegas bahwa puasa wajib dilaksanakan oleh orang yang mukim dan sehat. Mukim artinya tidak sedang bepergian. Sedangkan orang sakit atau orang dalam perjalanan mendapatkan keringanan untuk tidak puasa pada saat itu, melainkan menggantinya di kemudian hari. Sedangkan orang tua renta yang tidak mampu melaksanakan puasa bisa menggantinya dengan memberikan makanan kepada orang miskin. Namun demikian, di fase ini aturan yang berlaku adalah bahwa orang yang berpuasa hanya boleh makan, minum, dan hubungan suami istri saat maghrib tiba sampai dia tertidur sebelum waktu fajar. Artinya kalau seseorang tidur atau ketiduran sebelum waktu sholat isya, maka dia tidak boleh makan sampai saat buka di hari berikutnya. Fase ketiga, turunnya ayat yang mengatur kebolehan makan, minum, dan hubungan suami istri sepanjang malam selama bulan Ramadan. Demikian ketika turun ayat, dihalalkan bagi kalian untuk mendatangi istrimu pada malam Ramadan. Sebelum ayat 187 ini turun, terdapat suatu kejadian di mana seorang sahabat bernama Qais bin Surmah radhiyallahu anhu yang karena kecapean setelah kerja kasar sepanjang siang kemudian ketiduran setelah sholat isya padahal belum makan dan minum sehingga keesokan harinya sangat lemas. Demikianlah kewajiban puasa Ramadan yang kita jalani saat ini telah melewati serangkaian proses. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.